Selama Mas Remen cerita tadi kok responnya Mbak Bu Ai kayak ada sesuatu ya, gimana? Turn off your phone, it's not your country gitu. Jadi aku bener-bener jadi anak bisnis banget di sana. Yo, we are back again dengan aku Brodin dan sekarang sudah ini ya, beda dengan siapa? Apa, oke. Nah jadi sudah sekian lama ya kita kayak nggak ngebikin Himit Podcast ini ya teman-teman ya. Kok kalian nggak meriah gitu sih? Lah, tepuk tangan dulu. Oke. Nah, jadi sekarang di season 3 kita nambah episode lagi ya. Ada episode baru dan sekarang aku ditemenin sama Ava. Oke, jadi kita sudah kedatangan 2 teman kita nggak sih? Kayak kira-kira kita mau bahas apa ya? Ini udah pada pakai batik. Iya, kayak Yang datang juga Mas Dean sama Mbak Puai, cewek cowok. Ya kira kita mau ngapain? mungkin Kondangan ya? bisa kondangan. Rencananya sih mau ta'aruf dulu sih. Aduh, sulit. bisa. Oke, mungkin kenalan dulu nggak sih biar kayak semuanya kenal gitu ya kan? Oke. Dari Boleh. Mas Rehan. Formatnya apa nih Mas? Hah? Formatnya? Nggak usah lah ya. Kayak mau vape. Butuh underscore juga nggak? Enggak dong. Ya, jadi Oke. halo semuanya. Perkenalkan namaku Raihan Munir Wibowo. Untuk kelas sekarang masih kelas 3D3 ETA. Salam kenal. Oke. Hai. Bisa. Oke, hai semuanya. Jadi nama aku Putri Ayu, biasa dipanggil Puai. Kalau sekarang aku lagi di kelas 3 D4 ITA. Oke, berarti ini ya. Yang satunya Mas Rehan mahasiswa akhir ya kan, D3 namanya kan. Iya benar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hati aman ya. Alhamdulillah. Oke. Yang penting alhamdulillah dulu Mas ya. Sedikit menggos ya. Oke, nggak apa-apa. Mbak Bu Ainya berarti Mahasiswa tua. mahasiswa tua. Ada Ya, 1 belum tahun akhir lagi tapi ya. ya udah tua. Oke. Nah, balik lagi tadi kita ini mau ngapain nih? Jadi mau ngomongin apa sekarang? Nah, tadi kan kayak kita udah nanyain ini gak sih, perkenalan terus sama kelasnya juga kayak D3, D4. BTW di D3 dulu ada ini gak sih, magang kita gak sih? Iya, dulu kita juga ada magang. Tapi karena ya Tapi belum- kayaknya ini deh, kan Heeh. karena aku sama Mas Remen ya panggilannya. Iya, ya? panggil Apa aja. ya? Oke. Karena aku sama Mas Remen ini sekelas ya kan, tapi kayak magangnya beda ya. Kayak itu ada programnya sendiri nggak? Ya, jadi kan untuk D3 sendiri kan memang magang ya. Kan dimana Mas Brodin ini magangnya kemarin di BPBD. ya, di BPBD. Nah, karena alhamdulillahnya oleh Pak Nadiem Makarim diberikan kesempatan untuk adanya MBKM gitu ya. Jadi saya alhamdulillahnya mendaftar di ISMA dan keterima di ISMA dan juga dialokasikan menjadi magang gitu di Oke. semester 5 ya. Berarti ini ya programnya apa namanya, ISMAFO ya? Iya. Iya, ISMA. Nah, jadi kalian berdua nggak sih kayak ikutan semua nggak sih, ya kan di Iya. ISMAFO? Iya. Jadi udah ketahuan lah ya ini Nah, iya. kita mau bahas apa. Jadi Iya. kita mau bahas tentang ISMAFO, oke. Iya. Oke, mungkin apa ada pertanyaan buat ini? Oh, oke. Mas? Sebelum kita tanya-tanya lebih lanjut nih, mungkin teman-teman yang dengar belum tahu apa itu ISMAFO. Nah, dari Mbak Puai mungkin bisa jelasin dulu. Oke, jadi ISMA itu sebenarnya program pertukaran pelajar yang dibiayai oleh pemerintah Indonesia. Lebih tepatnya kementeriannya itu Kemendikbud atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi juga sekarang. Nah, tapi tahun kemarin itu baru batch pertama kalinya diadakan untuk anak-anak vokasi. Makanya namanya ISMAFO, ISMA Vokasi gitu. Jadi aku sama Remen kemarin termasuk alumni di batch pertama banget. Yes. Gitu. Tapi kalau nggak salah untuk Oh, tahun gitu. ini udah digabung kan ya? Iya. Antara ISMAFO dan ISMA udah jadi satu. Tetapi tetap ada kesempatan untuk mahasiswa-mahasiswa dari perguruan tinggi biasanya dan juga ada perguruan tinggi vokasi gitu. Tetap ada. Jadi Oh gitu, berarti ya gimana? jadi liburan gratis ya.
Gimana? Klarifikasi gimana nih? Oke. Nah, Soalnya banyak gak sih kayak yang bilang anak Isma nih kayak liburan gitu Ya, soalnya Instagramnya, Instastory-nya Iya. sampai titik isinya liburan terus. Nah, kayak abis nonton apa namanya Manchester ya bukan? Liverpool dan Liverpool. Inter Milan kayaknya. Oke, anak bola banget ya. Iya. gimana? Klarifikasi dong. Jadi ini nggak liburan gratis ya, bukan liburan ini. gimana? Siapa nih? So, ISMA ini kan by program, secara program itu adalah kesempatan bagi mahasiswa yang ada di Indonesia, entah kalian itu dari vokasi atau dari sarjana biasa, kalian nanti diberi kesempatan untuk merasakan experience bekerja dan juga belajar di universitas-universitas luar negeri. Tuh, jadi dikarenakan kesempatan ini memang kesempatan yang diberikan untuk semua mahasiswa ya, dan juga kesempatan untuk berkeluar negeri juga. Mungkin stigma yang dilihat oleh orang-orang itu adalah mahasiswa-mahasiswa ini karena mereka punya kesempatan berada di luar negeri, jadi sekalian aja dikira oh ini kayak liburan gitu nih. Padahal di baliknya ini kita benar-benar belajar gitu di ISMA, dan juga magang juga bagi yang berkesempatan. Jadi sebenarnya ISMA bukan liburan gratis ya, tapi dong. belajar dan Yes. magang. Yes. Cuman emang ini gak sih kalau nggak salah, kalau apa ya, Mas Rehan pernah bilang ini gak sih kayak emang disuruh bikin vlog gitu gak sih kalian? Oh, kalau itu sebenarnya Buat ada, konten. buat konten untuk mempromosikan ISMA juga. Jadi sebenarnya dalam rangka yaitu menyebarluaskan bahwa ini loh Indonesia punya program yang bagus banget gitu untuk pertukaran pelajar ke luar negeri. Kadang ada beberapa mahasiswa atau kampus yang nggak tahu gitu ada program ISMA. Kemarin juga aku sama Remen banyak teman-teman kami tuh yang bilang, loh kok ada program ini loh, aku kok nggak tahu gitu kan. Padahal PEN sudah sebar juga, mungkin kurang sosialisasi dan penyebaran informasinya. Nah, maka dari itu kemarin itu salah satu cara dari panitia itu membuat sebuah, sebenarnya bukan wajib ya, tapi kayak anjuran gitu kepada para awardinya untuk membuat vlog gitu, kayak ini loh Exposure kita bisa gitulah, belajar, belajar Exposure untuk ISMA sendiri. bareng orang luar gitu, terus bahkan magang, Ya, gitu, ada bekerja magang. dengan para profesional di luar negeri gitu, jadi lebih ke exposure ke programnya sendiri. Oh, jadi Exposure, tujuannya ya. untuk mengenalkan program ISMA sekaligus mencetak bibit-bibit selebgram ya. Aduh. Itu kayaknya bonus. Bisa, kenapa selebgram? Kok Soalnya banyak apa loh. kepikirannya kok Enggak, selebgram? soalnya Kenapa bener ini? ya, banyak banget yang awalnya itu mungkin jarang konten kan, terus sekali yang konten langsung banyak kan jadi followers ya. Nambah berapa kemarin Bang Mas ya? Followers kalian nambah gak sih? Kebetulan Enggak ya? kemarin Nambah. aku habis dihack ya, jadi Wah, anak IT nih, gimana ya? anak IT kayaknya dia gimana nih? Balik Mbak harusnya. Nah, itu dia tuh Mas. Nah, lagi deh. Oke, mungkin ini sih teman-teman, ada bukti kali ya kayak ini fotonya Mas Remen ya kan waktu bekerja di sana ya kan. Oh, ini dokumentasi ya nanti ya. Nanti Mbak Buka ya kan, nanti editor tolong ya dikasih ya. Tolong ya, Mas. Agak nyusahin ya. Gak, soalnya aku pernah lihat fotonya Mas Remen yang pakai Ya, ini loh, ya. apa kayak sama yang kayak tukang parkir tuh loh. Iya. Jadi Bukan. Enggak itu. pakai Diremehkan bumbu-bumbu. loh, Mas. Pasti gak sih? Ya, safety vest. Oh iya. Enggak, Ya. apa namanya yang dipakai di sini rompi. Ya, rompi. Iya, Rompi. Iya. Dia kan vest tadi. Ya, Oh, vest, safety ya, vest. vest. Jadi istilahnya kalau Parkir. di magang itu kan karena di warehouse ya. Iya. Jadi warehouse itu ada beberapa persyaratan untuk keselamatan. Jadi salah satunya kami disediain untuk safety vest, itu yang pertama. Terus kemarin juga sempat disediain safety shoes. Safety shoes itu yang biasanya kalau yang berat banget dan memang dari besi. Nggak sempat aku bawa pulang karena ya berat banget juga ya. Dan ya limitation untuk bagasi juga sih. Oh, lah, terus kalau barang-barang nggak dibawa pulang itu gimana Mas? Ditinggal di sana gitu. Opsinya ada beberapa. Yang pertama kita donasikan. Yang pertama didonasiin ke kayak foundation yang ada di sana. Foundation itu istilahnya adalah mereka yang menerima barang-barang bekas dan dijual kembali, di mana keuntungan dari mereka itu digunakan untuk membiayai kesehatan yang ada di masyarakat. Contoh ada namanya itu British Heart Foundation. Jadi untuk
warga yang mengidap penyakit jantung itu mendapat subsidi dari foundation seperti itu. Ya, itu salah satunya. Yayasan kayak gitu tuh umum ya? Wah, umum banget di sana. Kalau di Indonesia masa ada kayak gitu ya? Mungkin ada, cuma kurang exposure aja. Exposure dan juga kayak norma di masyarakat mungkin kurang ada inisiatif untuk donasi mungkin dan juga mencari uang untuk ya foundation tersebut mungkin masih kurang. Ya mungkin kedepannya insya Allah cara keininya kali ya, kayak pengumpulannya kayaknya. Ya, itu kurang banget masih di sini. Saya orang Indonesia kan sukanya kan kayak ngelihat yang terbuka gitu ya kan. Kayak kayak gini, aku donasi di sini, mau lihat dong buat apa donasinya gitu. Oh, transparan. Yang diminta kan biasanya gitu ya kan. Makanya kayak susah untuk berdonasi gitu. Iya. Saya banyak enggak usah deh, kita enggak usah bahas itu. Yuk, ya. Nah, dari sekian keseruan cerita kalian tadi ya, kayak impression kalian gimana sih ketika kan soalnya kan kalian kan ini ya, ketika udah tahu wah ada program ISMA nih gitu kan. Pasti kalian excited juga nggak untuk nyiapinnya? Kan soalnya ada interview dan lain-lain gitu ya kan, nggak langsung masuk kan? Iya. Nggak ada, Mas. Persiapannya memang lumayan panjang karena dulu info yang kita dapatkan itu kalau nggak salah masih bulan Februari. Februari pertengahan itu dari KUI sudah kayak sharing info dan udah dapat info tentang ISMA. So pada kurun waktu kayak dari Februari sampai submission terakhir untuk berkas-berkas ya kita mempersiapkan banyak hal, kayak salah satunya itu English proficiency atau tes Inggris. Antara itu kamu itu TOEIC, TOEFL dan lain-lain, Duolingo akan bisa. IELTS pun nggak bisa, itu. So kita mempersiapkan hal-hal tersebut agar ya mungkin ya disubmit dan juga menunjukin bahwasannya kualifikasi kita di dalam bahasa Inggris itu seperti ini gitu. Oke. Impressionnya gimana ketika kalian anggapannya udah mati-matian buat nyiapin gitu ya? Bisa nggak dibilang mati-matian? Soalnya kan saingannya banyak gak sih? Iya benar. Mati-matian nggak sih sampai ke paspor? Oh iya sih, lebih sampai panas-panas ke paspor jauh banget. Lebih mati-matiannya setelah keterima. Ngurus persiapan buat berangkatnya itu yang lebih sampai kita mati-matian ke Bekasi. Iya, ke Bekasi. Nggak nginep itu jam 8 pagi langsung ngurus visa. Ya itu lebih mati-matiannya, kerasanya itu memang ketika setelah diterima gitu memang. Oke, berarti impressionnya lebih kerasa ketika udah diterima ya? Iya. Capeknya ya, memang rasanya pas ketika mempersiapkan berkas-berkas untuk keberangkatan. Itu memang yang paling kerasa. Oke. Berarti ya iya sih dari kayak ngelihat cerita kalian, kerasanya sih aku ngeliat Rehan juga gitu ya. Ya mungkin dari ketika udah diterima baru teman-teman kan kayak, men nanti jangan lupa lo main bikin video kayak gini kan. Ya dulu kan kepikirannya gitu, cuman ketika merealisasikan itu memang tidak ada beberapa yang nggak sesuai, dan juga mungkin perspektif dari teman-teman adalah wah enak nih udah keterima, udah enak-enak kan, tinggal berangkat gitu. Tapi di belakangnya kita masih butuh mempersiapkan banyak hal. Ya salah satunya yang paling kerasa itu adalah visa, itu yang pertama. Karena kita pengurusan visa itu dilaksanakan di Bekasi kan ya. Jadi di Bekasi, terus selain visa itu kayak asuransi gitu kan. Iya, asuransi itu butuh banget. Dan yang terakhir itu yang paling hektik juga persiapan barang-barang buat keberangkatan. Itu tuh yang paling penting ya. Sangat lah. Mikirin kopernya harus berapa inci, itu sempet rame banget sih di grup. Iya. Jadi kita mikirin koper inci hanya untuk ke ISMA aja udah jadi lulusan matematika kayaknya. Iya, karena mikirin dimensinya. Iya, dihitung dimensi dan lain-lain udah. Dimensi dan lain-lain. Emang kenapa itu? Kenapa harus dihitung? Soalnya untuk ketentuan pesawatnya. Jadi ada batasannya gitu ya? Iya, benar. Oh, biar lolos free bagasi ya? Enggak, kan ya, biasanya kan ada free baggage kan? Iya, free baggage-nya itu berapa kilo dan kopernya itu harus dimensinya berapa gitu. Ya, sedemikian rupa harus mengikuti yang sudah diatur oleh maskapai. Kalau dari Mbak Mas ada yang nambah ini nggak, nambah bagasi? Kalau aku sendiri kemarin waktu berangkat, alhamdulillah nggak kena charge. Kena charge waktu domestik. Banyak ya bawaan itu pulangnya tuh yang kena. Tapi memang kalau domestik kan karena domestik baggage-nya maksimalnya kan 20.
Dan kalau kita bandingin sama ketika kita keberangkatan itu maksimum kita itu 24 per koper dan total kopernya ada 2. Jadi sekitar 48. Jauh Ya, jauh banget kan. Jauh banget. Tapi alhamdulillahnya kan ada jasa pengiriman dan lain-lain. Alhamdulillah kita juga dimudahkan dengan hal-hal tersebut. Oke. Tapi ini pemberangkatannya lancar nggak? Lancar kayak dari hari pertama terus sampai akhirnya nyampe situ gitu ya kan? Iya, gimana ya? Gimana? Jadi Iya, gimana? kami kan transit satu kali ya, Oke. satu kali, terus sampainya di London, Heathrow Airport. Nah, waktu transit di Taiwan, kita kan transitnya di Taiwan. Iya. Itu salah satu yang bikin gak lupa banget adalah biasanya kan orang transit kayak 3 jam. 2 jam. Iya, 2 jam. Ya paling 3 maksimum jam. kayak 5 jam gitu lah. Iya, 5 Iya. jam. Tapi waktu itu kita transit selama 12 jam. Jadi kita nyampe itu sekitar jam 12 malam. Iya. Dan itu penerbangan selanjutnya itu pagi jam 9 kalau nggak salah ya. Iya, kayaknya kayak kita bikin emperan kopi gitu bisa kayaknya Iya, di Taiwan gitu ya. bener banget. Bawa Emperan kopi. rentengan-rentengan ABC gitu kayaknya bisa deh. Iya, bener. Bahkan teman-teman ini kalau Starling ya, Iya, Starling. aduh. Tapi Iya nggak sih namanya? Tapi kalau secara real memang teman-teman kan kita datangnya itu jam 10 malam dan kita itu keberangkatan memang jam 9 pagi dan transit 12 jam dan kita itu nggak dikasih makan sama sekali di sana. Dan alhamdulillahnya teman-teman ada beberapa yang bawa pop mie dan Pop mie. ya kalau kamu bawa pop mie Termasuk sih. aku bawa pop mie. Dia Kalau nggak aku bawa pop mie. Aku nggak bawa pop mie. Benar-benar menguji nyali. Jadi ya di Taiwan memang hanya tidur aja ya. Udah emang di lounge-nya nggak bisa beli makan? Lounge-nya ini Udah tutup semua ya. pertama Oh, ini udah malam tutup ya? pertama udah tutup. Yang kedua ini punya memang uang. currency-nya memang beda kan. Iya. Currency mata uangnya di Taiwan kan memang beda kan. So, Kalaupun ada, nggak ada yang buka gitu. iya nggak ada yang Beli di buka. mana? Adanya itu pun yang kayak vending machine gitu loh. Oh, soalnya udah jam istirahat ya. Iya, Udah jam udah, 10 udah jam 10. Iya. Kayak gitu. Itu Oke. 12 jam nggak boleh keluar gitu, jalan-jalan. Nggak boleh keluar karena memang kita pertama nggak ada visanya kan, nggak ada visa dan memang Taiwan itu kondisinya pada saat itu kan ya masih ya efek dari pandemi kan. Nah gitu. Bahkan kita itu kan bareng juga ada yang keberangkatan ke Taiwan, itu mereka harus sampai pakai hazmat suit. Iya. Buat keluar dari Iya bener. Ha-ha. Jadi alhamdulillah karena kita transit aja, transit aja jadi kita nggak sampai pakai hazmat suit gitu. Iya. Oke. Berarti emang agak hektik berarti ya? ketika Hektik ini banget. ya? hektik banget. Hektik banget ya, bukan agak ya? Kasih lo hektik banget. Oke. Nah, terus pas udah nyampe sana, ini kalian sama nggak kayak magangnya? Hitungannya magang nggak? Magang kan ya? Kalau Remen magang, kalau aku belajar. Oh, Belajar oke. plus kunjungan industri. Oke, berarti beda ya? Ya, beda. anunya ya? Nah, kayak gimana tuh? Gimana? Mungkin dari teman-teman belum tahu kan kayak soalnya ngiranya kan yang berangkat di sana ya udah satu departemen kayak satu tempat itu ya kan magang gitu ya kan. Oke, boleh dari siapa dulu terserah. Padahal nih yang magang apa yang belajar? Ya udah, aku dari magang. So, alhamdulillahnya Coventry University memang salah satu dan mungkin satu-satunya tempat yang menyediakan magang yang paling intensif di ISMAFO tahun lalu. Dan alhamdulillahnya aku berkesempatan untuk magang di perusahaan namanya Unipart. Unipart adalah perusahaan logistik yang mengurus berbagai macam logistik dari perusahaan mobil terkenal dari UK. Mungkin kalian bisa tebak perusahaan mobil apa? Apa ya? Iya, apa ya? UK itu kan mungkin terkenal sama apa kayak Mini Cooper, Mini atau apa? Aku UK tahunya ini sih Mas, drill ya, lagu drill ya. Boleh. Enggak. Oke. Ya aku nggak ngerti nih kayaknya ya. Iya, apa ya? Nggak ngerti kayaknya. Sorry ya. Mungkin kayaknya balik-balik ini jadi pertukangan deh. Waduh. Oke ya, jadi untuk perusahaan dari mobil di sana itu adalah Jaguar Land Rover. Jaguar Land Rover adalah perusahaan mobil yang diurus oleh Unipart sebagai logistiknya. Dan untuk magangnya ini kan nggak hanya Unipart sebenarnya. Magangnya itu ada 4 tim, 3 perusahaan. Yang pertama adalah Unipart. Unipart ini ada 2 tim, ada tim saya yakni tim VR
virtual reality, ada tim sustainable. Sustainable ini lebih berfokus pada sustainability ekonomi gitu ya. Nah ini sustainability ini berhubungan juga dengan bidang yang dipelajari oleh Mbak Puai. Terus juga ada yang namanya Mercedes-Benz. Perusahaan mobil Mercedes-Benz, semuanya pasti tahu kan ya Mercedes-Benz. Terus yang terakhir adalah Malone Group. Malone Group ini seperti konsultan perusahaan lain gitu. Ya. Oke, kalau Mas Reman sendiri di apa itu? Bagiannya kan magang kan soalnya kan. Saya mengingatkan Mas Reman kan ini ya IT gitu ya kan. Kayak dapat nggak di sana IT-nya atau gimana magangnya? Jadi kalau di sana kan aku masuk di tim virtual reality dari Unipart, di mana virtual reality ini kita roleku dan role dari mahasiswa ISMAFO ini adalah sebagai pelaksana tester dan juga yang membantu dari pihak programmer. Jadi tester di sini yang mendefinisikan testing ini adalah kita juga. Jadi kita mendefinisikan testing berdasarkan Macaulay Quality Model yang sudah kita pernah pelajari di IT dan juga setelah mendefinisikan testing kita juga membantu programmer dalam hal penyiapan aset gitu. Oke, berarti dapat gak IT-nya kira-kira? Kalau aku masih belum nemu jawabannya nih kayak dari tadi ya. Kalau menurutku sih memang dapat karena experience dari standarisasi IT di sana itu agak berbeda dari di sini ya. Karena kalau ekspektasi orang di sini itu kan orang IT ya udah segala hal yang berhubungan dengan IT kamu harus bisa gitu kan. Kayak contoh aku IT nih, ya udah kamu harus bisa back end, front end gitu kan. Android, web gitu kan semuanya kan. Ya nggak masuk akal gitu loh. It's not realistic gitu yang pertama. Wow. Nah, kalau di sana ini lebih manusiawi di mana mereka itu lebih profesional antara satu pihak dan lain itu memiliki role masing-masing. Jadi roleku semisal fokus ke testing, mendefinisikan tester, mendefinisikan flow dari testing dan juga melakukan tes. Ya udah itu roleku. Di mana ada role juga untuk programmer. Programmer ada role-nya sendiri, ada timnya sendiri dan juga mereka ada sistematika pekerjaannya sendiri sebagai programmer. Oke, berarti memang ini ya dapat kebagiannya di bagian testing gitu ya? Ya, gitu. Oke, enak banget ya Mas Reman ya. Alhamdulillah. Oke, berarti tetap dapat IT-nya, cuman lebih diajarin ke pemikiran industrinya gitu. Iya, pemikiran industri, standarisasi industri yang ada di luar gitu. Nah tapi aku penasaran deh, sebelum kita lanjut ke Mbak Puai jelasin tentang pembelajarannya, kan Mas Rian kan magang ya? Iya. Terus itu pasti nggak sama orang Indonesia doang kan, nggak sama yang teman-teman ISMAFO aja kan? Berarti kan harus kerjasama sama pekerjanya dari sana sendiri, yang berarti orang luar negeri. Terus gimana tuh ngobrolnya, komunikasinya kayak gimana? So for communication base untuk basis berkomunikasi dengan orang-orang lokal gitu ya. Untuk line manajerku sendiri atau manajer di perusahaan, beliau bernama Steve Good. Steve Good adalah mentor saya juga di perusahaan tersebut. Beliau itu mengajarkan saya tentang ya standarisasi industri di IT, meskipun beliau sendiri itu bukan dari IT. Beliau ini lebih fokus ke operational manager. Jadi segala hal yang berhubungan dengan operasi dan juga kan VR ini salah satu project yang kedepannya ini ingin memvirtual reality-kan training dari pekerjaan. Jadi contoh ketika kita nge-package HP gitu ya contoh. Kita nggak perlu harus datang ke warehouse. Jadi dengan adanya virtual reality itu kita bisa melakukannya bahkan dari kamar kita sendiri gitu. Dan juga hal-hal tersebut juga udah terbukti di berbagai game-game yang virtual reality kan. Yang kayak contoh kayak simulator gitu kan udah ada yang banyak gitu ya. Jadi udah terbukti. Terus untuk kayak komunikasi gitu selain dengan Steve Good, aku juga berkomunikasi dengan banyak sekali pegawai lokal. Ada satu itu namanya Mr. Charlie. Charlie adalah bukan ST12 ya, bukan? Iya, bukan. Kalau Charlie ini memang sangat membantu saya ketika ya mendefinisikan hal-hal testing, flow dari pekerjaan-pekerjaannya. Jadi kan ada beberapa tipe pekerjaan ya, ada yang packer, ada yang kayak menggunakan forklift dan lain-lain. Beliau itu yang mengajarkan kami, dan juga bahkan pengambilan aset juga dibantu oleh beliau. Kayak kan warehouse ini kan suatu environment yang sangat kompleks ya, dimana banyak sekali entitas-entitas yang menggunakan ya forklift dan lain-lain, dimana ya juga
agak berbahaya kan gitu ya. Kalau kita berkeliaran, beliau juga sebagai pemandu kita dan juga membantu kita dalam melakukan pekerjaan kita gitu. Oke. Wow, berarti ini banget ya, industri banget ya di sana. Yes. Keren. Gimana kamu interest gak kayak? Iya, cuma sedihnya ya, nggak tahu sih ini sedih atau enggak. Tapi buat yang tahun ini tuh kita nggak dibedain kayak Mbak Puai dan Mas Rehan ini yang ada magang atau belajar, tapi jadi satu. Dan itu tergantung masing-masing univ mau menerapkannya kayak gimana. Apakah belajar semua kayak Mbak Puai gini bisa, atau kalau keduanya juga bisa. Tapi kayak nggak ada yang magang full gini sih. I see. Mungkin biar kelihatan bedanya kita dengerin yang versinya Mbak Puai juga ya, yang ini ya. Soalnya tadi kan magang, terus Mbak Puai katanya pembelajaran. Oke, mungkin sampai mana tadi Mbak Puai ya? Bedanya sama Mas Remen kan soalnya ini ya magang ya kan. Oke, jadi kemarin itu aku ambil skema B. Jadi kalau Remen itu ambil yang skema A, itu full magang, dan aku ambil skema B itu yang harusnya sih magang dan kelas gitu, belajar. Cuman di realitanya kemarin magangnya diganti sama kunjungan industri. Jadi selain belajar di kelas, aku juga berkunjung ke beberapa company, dan kebetulan company-nya tuh besar-besar di UK. Jadi alhamdulillah. Jadi kalau di kelas kebetulan bisa nggak? Oke. Enggak gitu Mas. Rada ekstrim memang ya. Oke, jadi kemarin aku belajar di kelas itu lebih kepada circular economy. Jadi circular economy itu lebih fokus ke tadi udah disebutin ke sustainability. Jadi gimana caranya membuat close loop gitu. Jadi kalau misalkan ada rantai ekonomi kan biasanya kita tuh linear gitu. Jadi habis buat pakai buang. Tapi ini gimana caranya supaya itu jadi muter gitu, balik jadi closed loop gitu. Ini ya? Iya, recycle bukan? Iya, hampir sama kayak itu. Jadi menggunakan research atau waste ya, lebih tepatnya waste itu diubah lagi menjadi research yang ada gitu. Jadi pelajarin itu. Terus juga kemarin banyak banget sih dapat workshop yang berharga banget, kayak bikin business model canvas, terus juga value proposition canvas, di mana hal tersebut di luar jurusanku di sini tentu aja. Jadi di Coventry University itu emang fokus ke bisnis. Jadi aku masuk ke departemen namanya CBIS, jadi Center of Business in Society. Jadi aku di sana belajar business management. Jadi kalau ditanya di sana ini nggak sih sesuai sama jurusan di sini? Enggak ya. Jadi aku benar-benar nggak ada ngoding, nggak ada belajar IT sama sekali, nggak ada. Meskipun yang Industry 4.0 itu enggak ya? Oh iya, jadi aku kan circular economy, kemudian ada belajar juga tentang business writing. Jadi itu lebih kepada soft skill, mempersiapkan aku supaya lebih profesional di dunia kerja, kayak bikin CV, bikin presentasi, bikin dokumen, report kayak gitu. Terus juga ada salah satu kelas pilihan gitu. Jadi dikasih 3 kelas pilihan. Aku lupa deh duanya itu apa. Ekonomi, contemporary issues ya. Terus Industry 4.0. Ya, satunya Industry 4.0, dan aku ambil Industry 4.0 itu karena aku pengen cari yang at least ada nyambungnya dikit lah sama jurusanku di sini ya. Jadi aku pilih Industry 4.0, dan memang benar di dalamnya tuh belajar soal teknologi. Jadi aku belajar teknologi apa aja sih yang lagi rame, yang lagi berkembang di dunia ini. Tapi memang karena itu masih nyambung dong sama IT dong kok. Iya, nyambung. Tapi lebih kepada pengenalan teknologinya gitu loh. Jadi jadi definisinya apa, penggunaannya apa, dan di bisnis bisa kasih apa gitu. Jadi memang kayak di sini ya. Jadi ada praktikumnya juga. Mereka nyebutnya seminar gitu. Jadi ada kelas teori, ada seminarnya juga. Aku di seminar Industri 4.0 itu setiap hari, setiap minggu aku selalu presentasi. Jadi aku benar-benar jadi anak bisnis banget di sana. Jadi misalkan nih aku belajar teknologi big data. Nah, di seminar aku disuruh diminta untuk membuat presentasi di mana aku membuat sebuah ide bisnis
dan mengimplementasikan teknologi tersebut. Ya kayak idenya, terus profitnya gimana, lalala gitu. Tapi menurut gue ini bagus sih, lebih keren magang gini sih daripada kayak aku IT ya, aku magang harus ngoding gitu ya kan. Iya. Soalnya kalau kayak gitu seumpama nih ya kan jurusan IT gitu ya kan, terus lulus di IT nanti kan kamu sudah dibekali ide-ide bisnis itu ya, kayak ilmu bisnis itu ya. Udah sepaket dia nanti jadi. Branchingnya lebih banyak gitu loh. Kayak kayak di Indonesianya kamu belajar IT, terus di sananya kamu belajar bisnis kan bisa sepaket ya kan, kamu bisa membisniskan ilmu IT-mu itu. Lulus bikin startup ya dengan Mbak Puai. Waduh. Ya mungkin yang pengen hire ya, dipersilahkan. Iya, monggo silakan hubungi nomor di bawah. Jadi promo. Sudah open to work ya. Udah, iya. Oke. Jadi kurang lebih kayak gitu sih kelasnya. Tapi itu tetap IT kan ya? Maksudnya waktu daftar kan? Iya, waktu daftar di ISMA-nya aku ambil IT. Tapi pas di sana kan banyak banget teman-teman yang dari background yang berbeda-beda ya. Tapi kita semua disatukan di CBIS ini belajarnya bisnis. Berarti ini satu kelas dari Indonesia semua? Nah itu ada beberapa kelas yang memang khusus ISMAVO, jadi isinya anak ISMAVO khusus gitu ya. Beberapa workshop juga kayak EV, electric vehicle, itu juga ISMA semua. Tapi ada juga kelas yang gabung, contohnya business writing itu gabung dengan kelas internasional lain, murid lokal. Terus juga industri tadi itu juga gabung sama anak-anak lokal sana. Jadi ruang belajarku kalau teori itu kayak ruang seminar. Ngerti gak sih ruang seminar yang gede itu? Iya, teater. Contohnya kayak teater D3 tuh. Kayak gitu. Ya, jadi muridnya tuh banyak gitu. Dan itu banyak banget orang bulenya gitu. Jadi belajarnya bareng mereka. Aku juga pernah kerja kelompok. Jadi mereka itu UTS sama UASnya diganti sama project gitu. Kayak ya kalau kita praktikum endingnya project. Nah mereka lebih ke gitu. Nah waktu UTS-nya, misalnya UTS gitu. Nah di UTS-nya itu aku kayak disuruh per kelompok. Jadi kayak disebar-sebar gitu ke kelompok-kelompok dengan local student-nya. Itu untuk presentasi juga. Jadi kayak bukan bisnis idea sih, tapi kayak menganalisis kayak sebuah perusahaan yang menggunakan teknologi yang udah dijelaskan di kelas-kelas sebelumnya gitu. Jadi aku dapet pengalaman kerja kelompok sama orang bule gitu. Kerja kelompoknya di WhatsApp gitu, bahas pakai bahasa Inggris, terus berpendapat kayak dipakai bahasa Inggris, jadi menantang banget sih. Berarti meskipun kerja kelompoknya di grup masih ini ya, saling membalas ya. Iya. Oh iya sih, enggak soalnya biasanya itu kalau di sini tuh kerja kelompok itu beda Mas. Yang membedakan gitu. Oh, mungkin kayak gitu ya, harusnya kerja kelompok itu sepertinya harus kayak gitu. Memang tutorial kerja kelompok di luar negeri itu memang beda. Kayaknya dia dari lubuk hati paling dalam dikeluarkan. Ya gitu sih. Oke. Oh berarti enak ya kerja kelompoknya. Kita masih bahas kerja kelompok ya. Masih ada Mbak, grup WhatsApp-nya masih ada Masih ada. Berarti masih keep in touch gitu? Oh kalau itu udah enggak, karena kan emang durasi kerja kelompoknya itu sebentar, karena aku masuk di tengah-tengah gitu. Karena emang kurang komunikasi antara PIC itu dengan dosen pengampunya, jadi aku masuk di tengah-tengah. Tapi mereka welcome banget sih. Sampai waktu itu setelah nilainya keluar, alhamdulillah kelompokku dapat nilai yang memuaskan banget. Itu mereka sampai kayak I'm proud of us. Terus mereka juga bilang kayak we're lucky to have you. Kayak kita beruntung banget ada kamu lah, kayak gitu. Jadi aku seneng banget sih. Iya, asik banget sih. Aku juga pengen kayak gitu sih. Udah panjang Mas ya pengen. Oh jadi kalau dari teman-teman di lokal tuh atau internasional nggak susah adaptasi sama mereka, nggak susah buat mulai komunikasi gitu, nggak ada kesusahan Mbak? Kalau untuk itu sih kalau konteksnya kemarin di kelasku ya itu nggak sesulit itu. Cuman kalau aku dapat dari teman-temanku di luar sana, mungkin mereka ada ketemu orang lain di luar, itu katanya memang kalau untuk yang kayak deket banget itu emang susah karena kan beda culture juga ya. Nah tapi kalau untuk kayak ngobrol bisa. Oke, mungkin tadi kan ini nanya ini ya komunikasi ya. Nah, aku pengen tahu sih kayak kalau orang bule ke Indonesia tahu lah ya gimana ngomong bahasa Indonesianya ya. Iya. Apa kabar? Ya kayak gitu. Kabar. Kalau orang sana juga ngerasa kayak gitu nggak? Maksudnya
kalau kita kan ya udah terima-terima aja kayak oke, kamu masih belajar bahasa Indonesia gitu. Kalau orang sana gimana? Apakah kamu tetap diraikan tuh bahasa Indonesianya apa? Diperhatikan. Apakah kamu diterima secara komunikasi. Iya. Kalau menurutku sih ya nggak ada perbedaan sih. Maksudnya yang ditakutkan oleh orang-orang Indonesia adalah ketika mereka bertemu dengan orang bule, bagaimana sih berbicara dengan orang bule? Gimana sih grammarnya? Gimana sih kayak semisal aku salah grammar dikit itu gimana? Kayak semisal past, present, future itu mereka nggak akan bahas itu, nggak akan kayak di pikiran mereka itu seperti itu gitu. Ya, jadi kayak intinya adalah ketika berbicara dengan orang bule atau ya just everyone in general, semua orang dengan general adalah kalian memiliki keberanian dan kemauan untuk berbicara, dan yang paling penting adalah lawan bicaramu itu dapat menerima value atau nilai yang kalian bicarakan. Meskipun misal kalian berbahasa Inggrisnya agak terbata-bata gitu ya, yang penting value-nya tetap keterima itu ya udah sukses gitu loh. Masih mengerti ya, apa masih yang mengerti. mau disampaikan itu udah apa-apa. Berarti kayak orang sana juga kayak kita sebenarnya kayak kita dengerin ya kan, ngomong apa sih ini? Oh, ngomong itu. Oke. Dan bahkan di sana itu nggak semuanya kan, kita Coventry ini memang tempatnya strategis ya. Jadi banyak sekali orang-orang imigran dari luar negeri kayak contoh. Imigran. Ya, jadi kayak orang-orang dari Pakistan dan dari Arab juga banyak. Itu bahkan ada satu kesempatan aku dulu itu sempat potong rambut. Jadi alhamdulillah sempat potong rambut di luar sana ya. Ngerasain barber sana ya. Karena mungkin nanti tumbuhnya ini kayak berbeda gitu ya. Mungkin. Wow. Nah, bisa gitu ya. Mungkin ya, kurang tahu. Jadi barberku pas itu dia memang imigran dari Arab gitu, dan mungkin dia kalau nggak salah pas aku tanyain dia itu masih 2 bulan di sana. Jadi masih 2 bulan di UK dan barusan imigran banget, dan mungkin bahasa Inggrisnya masih agak terbata-bata. Tapi ketika kita berkomunikasi kayak karena aku nanya, dia tanya hairstyle, what hairstyle, terus karena aku sendiri memang nggak tahu nama hairstylenya seperti apa, jadi aku langsung dikasih image gitu. Aku kasih image dan dia juga udah langsung nah aja, ya udah. Yang penting kan kita bisa menggunakan metode apa saja, antara kayak komunikasi, visual ataupun bahasa isyarat. Nah, yang penting kayak value-nya memang tetap tersampaikan. BTW bapak cukurnya itu kan dari Arab ya. Masih ini kan? Bapak cukur. Enggak, maksudnya mas apa Ya, bapak? mas ya. Masih Mas kayaknya. Masih 20-an. Mas yang dari Arab itu, mas barbernya kan dari Arab ya. Logatnya masih ini enggak? Ana enggak tahu gitu. Oh enggak ya? I don't know. I don't know what you're talking about, Ma. Ini jadi India sih ini. Kayaknya konten sensitif. Ngikut tutorial ini kayaknya YouTube. Ke bawah. Today we will learn about the JavaScript. Astagfirullah. Enggak ya? Iya. Oke, berarti kalau secara ini gimana? Itu kan cara ngomongnya kan mungkin hampir sama ya, kayak dari menyadari kita ya. Kalau secara culture-nya gimana, budayanya di sana? Kayak pasti kalian ini ya, apa sih bahasanya? Culture shock ya. Ya katanya di sana party terus ya. What? Wow. Boleh nggak dibanting bajunya? Info. Alhamdulillahnya saya masih berpegang teguh pada iman saya. Alhamdulillah. Party nggak selalu itu loh mas. Iya. Kayak makan sudah bisa disebut party gak sih? Iya. Iya katanya kalau di luar negeri tuh party kayak ini ya, apa? Malam untuk berkoneksi. Jadi nyari koneksi tuh katanya dari gituan. Culture yang dipelajarin beda ya. Iya. Aku nggak sampai ke situ. Betul. Ini dari pandangan orang-orang katanya ngomong gitu. Ya. Agak Kalau di luar negeri mereka harus party dulu. Kalau kita mungkin disuruh nyari wifi dulu ya baru dapat koneksi. Gitu. Gimana ya mas? Gimana ya? Gitu aja deh kayaknya nih. Udah mulai. Gimana pernah ada pengalaman? Nah, untuk culture shock mungkin Aida. Ya, yang mungkin hari-hari pertama itu kan sebuah adaptasi juga ya, kan suka duka lah ya. Iya. Oke, jadi mungkin banyak pertanyaan dari teman-teman ya, kayak culture shocknya apa gitu. Tapi kan pasti yang trending topik banget dan pasti list paling atas itu ya kalau ditanyain, gimana Mbak, orang di sana rasis nggak? Gitu ya? Betul. Ya. Nah, jadi aku punya nih pengalaman soal itu.
kan aku sebelumnya cuma dengar doang ya dari cerita-cerita orang gitu, aku dikatain gini gitu. Akhirnya aku merasakan sendiri, entah aku mau bilang alhamdulillah atau astagfirullah, ya nggak tahu ya. Aku masih ingat itu hari kedua. Hari kedua City aku Center. baru datang. Deket Pancuran itu. Iya, dekat air mancur tuh ya, di City Center kayak di pusat kotanya gitu. Alun-alun. Kayak di alun-alun Surabaya. Nah, ya jujur aja nggak pernah ke alun-alun. Iya. Nah, aku kan lagi main lah ke sana lihat-lihat gitu ya, turis gitu ya. Lihat-lihat terus aku foto-foto ya. Foto-foto gini, cekrek gitu ya. Terus di apa sih namanya? Mancuran. Air mancur. Pinggirannya kayak ada dudukannya gitu loh. Kayak pinggirannya air mancur kan ada kayak tempat duduk. Tempat duduknya, iya. Nah, aku nggak sadar kalau di situ ada orang duduk ya. Ada orang duduk, ibu-ibu gitu. Mas aku foto gini cekrek gitu. Terus aku diteriakin tiba-tiba dari belakang, turn off your phone, it's not your country gitu. Terus kayak gitu. Terus aku pas lihat ibunya, aku kira orang bule ya, kayak orang lokalnya gitu kan. Tapi ternyata bukan. Jadi kayak kamu pun bukan dari sama-sama negara. bule berarti ya. Iya. Maksudnya bukan dari negara itu, tapi dia teriak kayak gitu seakan-akan aku kayak nggak boleh ambil gambar, padahal cuma sekedar ambil gambar. Nah kebetulan di belakangku ada dia. Jadi dia langsung jalan aja. Ya jadi memang ada beberapa hal yang ya kalau di foto ya kayak ekspektasi bahwasanya orang-orang Indonesia itu bahwasanya Europe or UK, US adalah mereka negara-negara maju dan kayak semuanya bagus semua. No right, kayak pasti ada kayak beberapa hal yang miss atau ya kejadian-kejadian seperti ini. Tapi menurut saya bahwasanya orang-orang yang lokal di sana itu ya, kayak saya dong kayak ya udah aku lagi kan. Kalau orang-orang di sana itu gue. enggak. This is Surabaya. Kalau orang-orang di sana itu yang asli sana ya, itu ya nggak akan mempermasalahkan hal-hal seperti itu. Justru orang asli sana itu nggak apa-apa, malah justru mereka welcome banget gitu. Kayak jatuhnya ke oknum berarti ya. Ya, memang oknum-oknum seperti itu yang membuat trauma kan gitu. Iya, trauma. Bisa. Oke. Iya. Berarti suka dukanya kayak gitu ya, kayak Tetapi untuk kayak sosialisasi yang lain kayak culture shock itu nggak ada yang signifikan sih. Iya, nggak ada yang signifikan. Kecuali cuma yang itu ya. Kalau untuk culture shock nggak ada lah. Yang fisik, cuaca. Fisik itu yang mungkin paling signifikan. Cuaca dan makanan kali ya. Iya. Makanan dan juga lebih tepatnya toilet. Iya. Oke, toilet. Ya. Gimana tuh? Traumanya masih. Soalnya kita toilet harus gini dulu masalahnya. Iya. Ngambil tisu. Saya beda gak sih kayak di Indonesia sama di sana kalau di toiletnya beda gak sih? Ada air ya. Beda banget. Soalnya kalau nggak salah ya, kalau salah koreksi ya. Kalau di sini kan toilet itu kan kamar mandi ya kan. Kalau di sana toilet buat tempat ini ya sih. Apa bahasa enaknya ya? Kloset. Iya. Jadi kebetulan di dorm kita sama sebenarnya, cuma beda flat. Nah itu jadi ada kamar mandi isinya bathtub, kloset dan wastafel. Ada satu yang bener-bener shower doang, ada satu yang bener-bener kloset sama wastafel doang. Ya, kloset dan wastafel doang. Jadi beda. Tapi yang highlightnya adalah, jadi aku culture shock banget ya. Pertama kali aku buka toiletnya, set. Kan biasanya di samping klosetnya ada bidet. Ini kok nggak ada. Aku kayak terus gimana? Akhirnya temanku bilang iya pakai bidet portable gitu. Jadi kayak semacam botol. Jadi buat pengganti apa sih? Jadi kayak botol, tetapi bisa kita kayak push gitu loh. Ya, bisa kita tekan. Iya, jadi penggantinya bidet itu. Keren ya. Aku nggak bawa. Kamu bawa nggak? Alhamdulillah bawa. Nah, aku nggak bawa. Jadi aku kayak gimana nih? Akhirnya aku akalin pakai botol minum. Jadi kayak botol aqua gitu, yang sedengan. Jadi aku kemana-mana bawa botol. Aku kalau ke toilet, misalnya di kampus ya, ke toilet, aku lariin botol tuh. Dipikir mau minum ya di kamar mandi? Iya, dikiranya aku mau minum. Makanya paling malu tuh ya, apalagi ada bule gitu di samping, terus kayak kita ngisi botol, kayak mau ngapain gitu, kayak mau keluarin botol tuh kayak nungguin dia keluar dulu. Setelah ini dong, setelah kebelet. Nah itu. Mungkin bulenya bingung, tapi kita lebih bingung caranya kita. Iya. Itu. Tapi kalau di sana nggak available itu apa? Tadi yang pengganti bidet itu?
Sini aku belum pernah cari sih. Jarang. Karena mereka juga nggak pakai ya. Iya, Kita Karena sempat buat orang-orang. kan flat crew. Sana langsung pakai tisu gini. Kalau ya, flat crew dulu itu Iya. kan kita agak flat crew itu agak barbar. Jadi kita itu kayak aduh gimana nih nggak ada selang, nggak ada bidet gitu kan. Ya awalnya karena memang lebih enak selang bidet langsung gitu kan daripada bidet portable. Kita sempat nyari selang. Beneran kita sempat nyari selang di tempat-tempat konstruksi gitu ya. Kita nyari selang, ternyata nggak ada. Anak kos banget ya. Dan adanya kreatif DIY. kan nggak ada selang ya, nggak ada selang. Terus kita nemunya itu tahu nggak selang AC? Selang AC yang bisa digini-giniin itu. Iya, kita nemunya itu. Ya udah terus karena kita nggak habis pikir ya udah belilah. Dibeli. Ketika dipakai di dorm di kamar, ternyata nggak cukup. Ya udahlah. udah barbar ternyata nggak Sia-sia. bisa. Nggak Ya. Nggak Ya, bisa habisin uang Anda ini ya. Ya mungkin untuk kedepannya dipersiapkan lah. Dipersiapkan, jangan lupa beli bidet. Portable. Ya. Iya, biar Nah, ngomongin barang-barang yang harus dibawa nih. Tadi ada bidet. Ada selain itu nggak kira-kira yang harus dibawa yang wajib banget lah masuk dalam list ini. Selain pop mie sama bidet portable ya. Menurutku bidet itu nomor satu. Nomor dua adalah long john. Long john itu Apa itu? Long john itu kayak pakaian dalam yang bisa menginsulasi panas dari tubuh kita. Jadi kan karena kondisi fisik di sana itu kan memang dingin ya. Dinginnya itu nggak kayak batu Rek. Batu itu nggak ada apa-apanya. iya. Kalau pacet Nggak ada Gak ada apa-apa. apa-apa. Sarangan Solo. Nggak ada apa-apa. Kayaknya kalau Sarangan Solo udah di sana kayak udah nyate kayaknya udah. Itu ya. Nah, jadi kalau di sana itu suhunya itu udah kayak 0 itu udah biasa. Iya. 0, 1, 2 sampai kayak 7 itu udah biasa. Iya, -7 maksudnya. Minus ya. 7 juga udah pernah kita. Berarti di sana servis AC nggak? Ini Enggak Nggak jalan, ada. Mas. Kayaknya udah kesini semua deh. Iya, udah ke Indonesia semua di Iya. waktu winter kemarin ya. nggak ada jualan AC berarti. Iya, makanya sekarang kan servis AC jadi mahal ya. Ya mungkin karena itu. Aduh, Bisa. juga kalau gitu. masih uangnya kayak gini. Ya gitu. Oke. Iya itu sih. Itu AC. nggak ada di sana. Apa namanya tadi? Long john. Long John. Mending beli di Bentuknya Indonesia. gimana? Jadi long john itu Kayak kayak gini lah lengan panjang gini ya. Iya. Jadi kayak kaos lengan panjang insulator. Jadi dalamnya itu bahannya itu kayak apa ya? Kayak ada bulu gitu nggak sih? Iya, kayak ada bulunya. Iya, jadi kalau kamu pakai di sini, udah Panas banget. Mati. mandi keringat iya. Udah. Mandi keringat. Tapi kalau di sana anget. Rasanya kalau pakai di sini, kalau kalian pakai long john di sini, rasanya gitu kalau udah di kamar itu kayak kalian berenang gitu udah. Jadi sekujur debu udah basah. Iya. Karena Kan- ya seanget itu. Seanget gitu itu. loh. Berat Dan nggak itu? Itu Enggak berat. nggak berat Nggak sih, berat. iya. Tapi kemarin itu juga penyesalanku, aku nggak bawa long john. Aku juga nggak bawa long john justru. Iya. Gimana dong? Makanya Terus kalian di sana gimana kalau nggak ada itu? aku kalau pakai baju double. Jadi aku tuh selalu pakai, kan aku bawa manset. Jadi aku pakai manset dulu, kaos terus jaket. Jadi aku lapis 3 pasti. Nah, kalau Tapi mau masih tetap wudhu dingin nggak sih kalau kayak masih tetap dingin. Itu pun masih tetap dingin. Jadi aku kayak bener-bener nggak tahu gini nggak tahu lagi dah. Nah, makanya temanku bilang, makanya temanku nggak nyesel dia beli long john sampai 5 karena itu di sana kepake banget gitu loh. Dan aku kayak ya Tapi kamu beli long john nggak akhirnya? Nggak beli. enggak, Oh. karena long john di sana tuh tipis, kayak nggak setebel long john yang dibeli di Indonesia, lebih tepatnya di Shopee. Aku sayangnya beli long john di sana kan. Jadi aku baru nyadar bahwasanya di UK ini dingin ya. Itu aku baru sadar ketika bulan November. Itu aku baru sadarnya ketika bulan November. Bahwasanya kan November ini udah mulai winter ya. Jadi udah mulai salju itu udah mulai turun. Makanya ya udahlah beli long john di sana. Harganya itu udah jauh lebih mahal dan juga benar tipis. Tipis. Jadi aku Tipis kayak banget sih. aduh enggak deh, ya udah aku akan menahan semua angin. Berarti ini. nggak worth it ya yang beli deh. Beli barang-barang penghangat di sana worth it hanya ketika kamu itu beli jaket atau coat yang dari thrifting. Itu beli. Jadi yang kamu kalian patut bawa adalah bidet, long john. Kalau jaket dan coat nggak usah kamu bawa. Kenapa? Karena di sana kan banyak foundation tadi ya. Foundation itu menyediakan thrifting, kayak coat itu banyak di sana. Jadi mending
kalian beli di sana aja. Karena mungkin kan bawa jaket terjangkau buat lah. ya kalau jaket kayak jaket training itu boleh lah. jaket iya mungkin buat gitu. olahraga atau buat di kamar. Jadi Itu karena boleh. iya jadi karena cuacanya dingin bahkan Atau di kamar jaket pun dingin. pants ya. Nah itu buat foto. Biar ya. aku mahasiswa pengen foto di sini kan keren. Ya ini bisa dilihat gambarnya ya. Ini bukti bahwasannya Raihan sudah foto dengan jaket pants. Oh ada foto kita. Iya ada fotonya, ada fotonya. Ini foto dari Ini ngerepotin banget demi Raihan Bukan dan juga editornya loh. Mohon maaf ya Buai. Mas editor tolong. Editornya tidak berekspresi. Terus kan selain jaket ya maunya konsep jaket di sini kan kayak jaket-jaket yang tipis ya. Kalau di sana itu jaket berbulu. Iya. Sama juga ada jaket parasut. Iya, Jadi jaket yang penting punggung gitu. ya pokoknya beli antara dua itu di sana. Karena kan kalau kalian beli ya kayak kalian bawa balik ke Indonesia atau bawa dari Indonesia ke sana itu udah berat, merepotkan maskapai dan juga kapasitas juga. Terus yang lainnya juga ya intinya ngerepotin sih. Kayak nanti di Indonesia nggak dipakai gitu loh. dipakai. Berarti pada jual ya abis itu ya? Apa naruh ke Ya Iya, di desa, Indonesia ya di didonasikan desa lagi. Iya, kalau aku. Oke, berarti nggak kalian bawa pulang ya? Enggak. Buat apa Mas? Di sini Iya aku mandi juga sih keringet ya. pakai itu Mas. Kalau nggak pulang di sini buat apa ya nggak? Buat Guna apa? juga ya. Nggak kuat terus nggak kuat. Tapi ada dong barang-barang yang beli di sana dibawa pulang ke sini selain yang kayak jaket tuh ada dong. Nah, ada Selain itu. dong. Ada Terutama sih, ada. ini wah. Ini Ada, jangan ada. tanya nih. Aku dapat itu loh gantungan kayak Gantungan ini kunci. contohnya. Oh, ya. Ya ini dikasih Mas Remen guys. Nah, ini Courtesy dia. of Mas Refman. Anjas. Aduh. Oke. Apalagi kayaknya banyak belanja nggak sih ya Mas Remen ini ya? Iya. Ya, jadi kalau berbicara tentang kayak banget, anjir. manajemen uang, memang dari LPDP alhamdulillahnya kita mendapatkan yang cukup. Jadi di Coventry itu termasuk salah satu kota yang fortunate banget. Bahwasanya semuanya itu memadai mulai dari kayak dormitory, terus makan itu udah terjangkau banget. Bahkan kalau misal pengen terjangkau lagi itu ya masa-masa. Contohnya ini di gambar ini saya masak. Mas editornya senyum-senyum ya. Ya ini udah tahu testernya sendiri. Ini testernya ya. Oke, Iya. testernya yang dapat enak Gimana, kayak gimana, ini. enak? Gimana Iya. cerita kalau masalah yang Kebetulan itu ya? kalau aku sih dapat yang enak ya, tapi temanku ya. Tuh, itu kan yang jualan, tapi kan kalau ya beda lagi, beda. Pembelaan nih nggak Konsepnya bisa. beda. Ada yang Jadi- jualan, ada yang secara personal bikin Ini sendiri. sisi customer nih Mas Ya, ya. Jualan, Oke, benar. jualan gimana tuh maksudnya tuh? Oh di sana Mas Remen jualan berarti ya? Iya, sempet buka namanya RFC, Raihan Fried Chicken, ya. Ya, jadi Namanya teman-teman aja udah copyright gitu. ya, jadi untuk teman-teman satu flatku itu flat boys yang lantai 1 itu memang kita punya ide untuk jualan ayam geprek. Kenapa kok kita jualan ayam geprek? Karena kita pikir bahwasanya yang pertama makanan di sana itu nggak ada yang pedes. Iya. Sepedes-pedesnya makanan di sana itu nggak ada yang pedes. Iya. Wow. Berarti mereka nggak bisa menerima ini ya, yang pedes-pedes banget, bon Nggak cabe. bisa. Kecuali orang-orang yang imigran dari Pakistan dan India. Mereka senang banget. Jadi Berarti bukan orang sana dong, ini. ya. Iya. Jadi mereka itu kan kita jualan ayam geprek nih. Ya, salah satu customer kita adalah teman-teman kita sendiri dari ISMA. Dan juga kita juga mencoba untuk broadening ke luar. Salah satunya adalah teman saya sendiri, Yusuf namanya, Mas Yusuf dari Islamic Association-nya Coventry, dari ISOC. Dia mesen RFC karena aku juga iseng-iseng cerita gitu ya tentang RFC, terus dia pengen beli. Interest lah. Ya interest, terus akhirnya Mulut kita salesnya ini loh ya. terus akhirnya kita sediain lah RFC, terus kita kan dia makan pas di dining table-nya itu dia udah kayak I want another one. Wah, Oh, jadi ya, berarti gimana tuh Mas Yusuf tadi tuh? ya jadi Yusuf sampai kayak tertarik banget buat ayam geprek, bahkan sampai nggak hanya Yusuf, tapi teman-teman yang lain juga kayak aduh tertarik semua. Jadi pada akhirnya kayak kita udah kewalahan ya kan karena project-project dan kepentingan masing-masing. Jadinya kita udah meniadakan RFC untuk batch yang ketiga.
Nggak buka franchise aja. Oke. Nggak ada yang mau nanya dari Pavku nih. Selama Mas Remen cerita tadi kok responnya Mbak Bu Ai kayak ada sesuatu ya? Gimana tuh? Apa nih? Jadi mari saya ceritakan dari bawah saya ya, teman-teman. Jadi jangan begitu Mas Remen. Biar netral. Nah, gitu kan. Ini respon dari pelanggan loh ya. Ya udah nggak apa-apa. Aku nanti tinggal minta editor untuk ganti suara saya jadi iklan boraks. Cipang. Nggak apa-apa. Dijadiin cipang. Ya, Jadi ada salah satu temanku ya. Dia kan pesen juga. Terus dia tiba-tiba cerita gini ke grup. Oh, ini nggak tahu enak berarti. sih. Ini nggak tahu. Tahu deh kayaknya. Iya. Nah, dia bilang enak banget sumpah gitu kan. Tapi sayangnya kurang matang. Jadi ayamnya merah? besar kan? Ayamnya besar. Jadi di dalamnya tuh masih kayak merah gitu. Jadi dia bilang, "Iya ini masih merah." Terus aku sampai ngakak banget. Mungkin ini kali Mas Remen masaknya medium rare. Nah, terus masalah Mungkin saking rare-nya sampai rare sekali. iya, sampai merah ya kelihatan tuh Mas ya. Gak hanya medium rare tapi jadi legendary gitu ya. Wow. Waduh. Beda lagi. Nah, terus masalah yang tadi nggak jadi ya ditutup itu sebenarnya ada cerita lain nih dari teman satu flatnya juga sebenarnya. Gimana tuh? Nah, kan di grup itu ada yang tanya, ayo dong buka lagi batch selanjutnya, batch 3 gitu. Terus tiba-tiba ada nih Mas A, itu tiba-tiba ngomong gini, maaf ya Re, udah nggak lanjut soalnya kita rugi. Oh, ternyata itu. Aku nggak tahu. Sampean jualan kok rugi ya apa Aku ya nggak Mas? tahu. Ya, kita ini berbaik hati untuk menyesuaikan harga dengan konsumen Budget. kita gitu loh, dengan budget. Dimana kan kalau Tapi ya namanya jualan tuh nah, nyari untung nih, Mas. gini. Kan ngomong tentang kayak makanan ya. Kalau di Coventry itu standarnya kayak satu kali makan satu porsi itu kayak sekitar 5 pounds lah. 5 pounds sampai 7 pounds itu satu standar. Makanya kita kayak setidaknya standar atau ke bawah lah. Kita kalau nggak salah kita jual awalnya itu 4 sampai 5 pound terus ya. Ternyata ya rugi juga dengan waktunya. Ternyata rugi juga. Ya ternyata rugi juga dengan waktunya. Jangan lupa boraksnya ya. Jadi rugi juga dengan waktunya dan ya makanya ya udahlah ya kita relakan aja. Tidaknya experience dari jualan di sana memang udah ada Jiwa wirausahanya dijalankan. Oke, katanya itu apa? Nggak boleh jualan tuh gimana tuh? Ya, jadi sebenarnya kalau Biar teman-teman yang mau ke sana ya kan Ya, ada ini juga. ini memang transparansi sih. Jadi memang kalau semisal kalian mau jualan di sana itu ya hati-hati aja karena ada batasan jualannya gitu loh. Kalau nggak salah kalau kamu mau mendirikan suatu franchise atau berjualan usaha gitu harus ada lisensi berjualannya dan harus kayak berkonfirmasi ke pihak-pihak tertentu gitu. Kan kita kan nggak tahu nih, jadi kita kayak dikasih tahu aja bahwasanya memang ini nggak boleh. Ya yang penting kayak kalau misal kalian jualan buat teman-teman aja gitu kan, setidaknya it's okay lah. Tapi kalau sampai banyak pihak yang tahu, bahkan kayak pihak-pihak lokal itu memang agak bahaya gitu. Oke, berarti ya itu lah ya teman-teman yang mau berangkat. Kira-kira ada yang berangkat ke sana lagi nggak ya? Insya Allah ada. Nah, Pasti buat ada. teman-teman yang mau berangkat ke sana ya kan itu bisa dijadiin ini sih. Ilmu gitu ya kan. Oke. Kalau berjualan nggak boleh, kalau bekerja gimana nih? Nah, itu juga sebenarnya kalau yang aku tahu ya, karena kita visanya itu visitor kemarin. Yes, visitor. Visitor itu adalah visa di mana kita itu berada di suatu negara kurang dari 6 bulan. Kurang dari 6 bulan. Nah, iya, kita dikasih tahu kalau visa kita visitor, jadi kita nggak boleh dapat apa ya kayak income gitu ya. Dapat income itu kita nggak boleh dari perusahaan-perusahaan di sana gitu, nggak boleh. Jadi nggak boleh kerja gitu. Tapi kalau kerjanya remote di Indonesia aku nggak tahu. Kalau kerja di sana nggak boleh, jadi nggak boleh ada pemasukan sama sekali. Makanya magangnya Remen itu juga nggak ada ini ya, nggak ada kayak istilahnya gaji gitu nggak Ya, ada. kita nggak ada gaji, tetapi kita juga tidak mengeluarkan sepeser pun. Misal untuk transport ya, jadi kita setiap hari itu kalau misal perlu ke warehouse itu dari sana dipesenin taksi. 50-50 lah udah ya. Ya, jadi kita nggak mengeluarkan, tetapi kita juga nggak menerima gitu. Tapi kalau magang, maksudnya orang magang di sana kalau misalnya bukan karena visa turis, Pasti boleh. Pasti boleh. maksudnya dapat uang kan ya? Pasti Kalau boleh. Pasti boleh orang sana. Jadi ada Ya temenku kayak itu kita dulu di Indonesia sana ya. itu
kenalanku dari Indonesia namanya Yuga. Jadi shout out to Yuga. Yuga itu sempat dia kan kerja di student association-nya di Coventry. Itu ya kalau nggak salah pertama-tama dia nyebarin flyer aja, itu per jam dia dapat 10 pound. 10 pound itu kalau kita konversikan di rupiahkan gitu kayak mungkin 200.000 lah. Iya, 200.000. Gila. Itu per jam. Sejam. Per jam. Oh, wow. Gila ya. Iya, jadi Ya nggak apa-apa. ya gitu lah. Part time gitu. Kalau semisal boleh ya enggak aja. Gas. Oke, berarti ya memang sebenarnya dibatasin juga ya berarti untuk itu ya. Dibatasin sama visa lebih tepatnya. Ya sama visanya karena kita di negara orang juga, jadi Ya. kita perlu ikutin kayak peraturan yang ada. Ya, peraturan yang ada ditentukan kita sama harus mereka dari ya. sana dan negara yang bersangkutan. karena kita kan memang di sana Suplemen itu judi ya kan. ya boleh, Itu di boleh. Indonesia juga kayaknya nggak boleh Mas ya. Ya itu secara Kalau prinsip Soalnya kan pemasukan ya. itu kan memang secara harus diadain. secara prinsip kan itu kan secara prinsip ya yang penting kalau di sana memang kalau semisal kalian di negara orang sebagai orang Indonesia secara nggak langsung kalian ini kan sebagai ambasador gitu loh. Perwakilan dari Indonesia di negara orang, jadi bersikaplah sebaik mungkin agar orang itu juga bersikap yang baik kepada Indonesia ke depannya. Oke, boleh. Good impression Kalau dari gitu Mbak ya. Wai gimana? Buat apa nih? Mas? Kan sekalian pesan-pesan tadi kan. Oh, pesan-pesan. Ya sama aja sih kayak Mas Rehan. Jadi kita kalau bisa ke dosen-dosennya, kalau aku ya ke dosen-dosen di sana itu kasih impression yang bagus gitu. Mahasiswa di Indonesia itu juga kayak punya semangat belajar yang tinggi, terus juga kreatif dan lain sebagainya gitu. Jadi kayak mungkin kebiasaan buruk kita di Indonesia kayak malas lah atau malas bertanya lalalala itu ditinggalkan dulu gitu. Jadi kita di sana benar-benar kasih impression bahwa mahasiswa Indonesia itu nggak kalah hebatnya dengan mahasiswa sana gitu. Gitu sih. Juga ini ya jaga diri guys. Karena Jaga kan diri. jadi di sana itu kan benar-benar kita nggak ada saudara sama sekali ya. Kita nggak ada keluarga, nggak ada saudara. Bener-bener yang kita punya cuma teman-teman kita sesama ISMA, terus mungkin PIC. Kan PIC dari host uni juga panitia pun jauh gitu di Indonesia panitia ISMA-nya. Jadi benar-benar jaga diri, jaga Dan tahu kesehatan. diri. Ya Benar sekali. ya, tahu diri. Jadi untuk keikut ke hal-hal yang negatif itu gampang banget. Jadi kayak untuk menghancurkan hidup tuh cuma gini doang. Gampang, tapi buat kembalinya itu butuh mungkin forever, I don't know. Jadi kayak pikir-pikir banget kalau misalkan mau nakal di sana gitu. Karena kita juga nggak lama-lama di sana, maksimal 6 bulan. Jangan lah ya, ngapain ya kayak masuk buat program ini aja susah masa Iya, kalian mau nakal. iya, betul. Tujuannya buat nakal ke sana ya kan. Mending ya udah lah ya. Mending kita gali ilmu dan explore culture-nya. Memaksimalkan apa yang ada di sana dengan hal-hal yang positif. Nah, benar. Nah, kayak gitu. Ya oke. Bentar, Ya, gimana? terakhir mungkin sebelum selesai Closing nih, ya, oke. Aku pengen nanya nih, kan jadi teman-teman ini tuh kita syuting sambil nunggu pengumuman ya ini ya. Kemungkinan akan tayang waktu nunggu pengumuman. Nah, mungkin ini kayak agak personal. Apa sih kebutuhan personalku sih? Mungkin kalau misalnya nih, Semoga. misalnya nih teman-teman yang denger ini itu sebenarnya tertarik dan mungkin sekarang lagi di proses seleksi. Tapi ternyata kabarnya tidak baik gitu akhirnya endingnya. Nah, mungkin dari Mbak Mas Ininya ini tuh ada apanya? pengumumannya. Oh, pengumumannya. Jadi mungkin tidak mendapat pengumuman yang mereka inginkan. Nah, mungkin dari Mbak Mas ini ada sepatah dua kata yang bisa jadi comforting gitu. Oke, mungkin dari Rehan dulu ya. Ya bahwasanya ini adalah perjuangan kalian kan selama beberapa bulan ini kan untuk menyiapkan dari berkas-berkas terus juga profesiensi berbahasa Inggris ya kan sampai kalian ke tahap interview dan juga kayak bikin esai itu kan udah proofread sana sini bahkan saya sendiri juga sempat jadi korbannya untuk proofread. Korban. Ya, jadi tetapi gini bahwasanya ya itu adalah jerih payah kalian dan semisal kalian mendapatkan apapun yang kalian dapatkan bahwasanya itu adalah hasil yang terbaik bagi kalian. Mungkin Allah memberikan jalan yang lebih baik di lain waktu atau di lain kesempatan atau di lain program maybe ya. Bahwasanya jangan patah semangat untuk yang keterima ke depannya. Good luck and do your best there. And for those yang belum berkesempatan untuk
mendapatkan yang keterima di ISMA, you have done your best and now you have other opportunities to do in other things. Yes. Mbak Puai mau nambahin? Mungkin kalau aku sih, aku banyak banget ya kayak dapet kayak Mbak Puai aku nggak bisa bahasa Inggris, gimana dong, aku kayak nggak pede mau ikut. Aku kayak udahlah coba aja gitu, mumpung ada, yang penting daftar. Mungkin kalau dari segi kayak effort, mungkin banyak effortnya ke English proficient testnya itu kan, karena memang biaya sendiri gitu. Jadi yaudah, ya kayak kata Rehan tadi, kayak you've done your best. Jadi aku percaya bahwa rezeki nggak pernah meleset. Jadi kalau misalkan pasti tepat sasaran gitu. Jadi kalau misalkan udah dapat, oh alhamdulillah berarti rezekiku. Tapi kalau nggak dapat, ya udah berarti belum rezekinya gitu. Belum di situ gitu. Iya, belum di situ. Nah, kalau bagi adik-adik yang 21 mungkin masih ada kesempatan tahun depan gitu. Untuk teman-temanku angkatan 20, maybe your chance is not here. Jadi mungkin bukan di ISMA, tapi banyak banget di luar sana program pertukaran pelajar. Jadi maybe bakal ada program yang lebih, I don't know, aku mau bikin lebih bagus nggak tahu ya, tapi maybe kayak kesempatan yang sangat bagus untuk kamu. Jadi kayak keluar negeri kesempatannya nggak cuma di ISMA doang gitu. Jadi masih banyak yang lain. Beberapa program lah. Banyak banget aku ketemu di IG tuh, banyak banget kok kayak program-program pertukaran gitu. Jadi maybe your time will come, maybe I don't know, in a year. Jangan fokus pada success story kita, fokus kepada failure story, karena mungkin di belakang kita memang ada yang fail di berbagai macam hal, kayak pernah mungkin mendaftar beasiswa lain gitu dan mungkin nggak terima, mendaftar program ini itu tetap nggak terima, mengikuti lomba nggak terima, nggak menang, dan mungkin rezeki kita di sini, dan refleksikan itu hal tersebut pada diri kalian sendiri juga. Benar banget. Oke, wow, kita kasih tepuk tangan kali ya. Oke, baik. Gimana, Ava, sudah terjawab nggak ini penasarannya tadi? Kalau kurang nanti inilah ya, lanjut setelah kamera mati kali ya. Off the record ya. Oke, baik kalau gitu. Aman ya, Pak ya? Aman dong. Oke. Ya karena kayaknya udah ini ya, banyak sekali yang kita bahas ya kan. Mungkin dari teman-teman kalau semua ada yang kurang dibahas gitu ya kan, kalian bisa kontak di Instagramnya Mas Remen di sini gitu ya kan. Ya. Atau Mbak Pukai di sini ya. Mas Editor. Instagram boleh. Itu gampang kok kalau itu ya. WhatsApp juga boleh. Atau ada yang lainnya mau dipromosiin, mungkin apa tadi, RFC ya? Ya mungkin. Kan udah tutup. Ya itu usaha gelap, enggak usah. Ketika misalnya kalian ada sisa uang yang ingin diinvestasikan gitu ya, mungkin ya. Bukan donasi. Kok jadi donasi nih ujung-ujungnya. Oke, baik, terima kasih banyak untuk Mas Rehan dan Mbak Puai sudah ini ya mau berbincang-bincang dengan kita di Himit Podcast season 3 ini ya. Dan Ava juga ya kan sebagai co-hostku hari ini ya kan. Oke, baik. Kalau kayak gitu buat teman-teman, semoga ini ya pembicaraan kita bisa dapat ilmunya buat kalian gitu ya kan. Terus kalau misalnya ada yang pengen ditanyain lagi, mungkin topik lainnya tentang ISMA, siapa tahu kita mau bikin part 2 ya? Iya, siapa tahu. Itu mungkin buat tahun depan. Bisa. Mungkin bisa komen di bawah. Oke, buat teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Oke, dadah. Bye.